Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran matematika, dan kali ini memasuki materi bab kedua di semester kedua untuk kelas 9, yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung. Adapun yang termasuk dengan bangun ruang sisi lengkung yaitu yang pertama tabung, yang kedua kerucut ya, kemudian yang ketiga bola. Nah, silahkan kalian cari contoh-contoh benda yang termasuk bangun ruang sisi lengkung di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Yang ke satu, kita akan membahas tentang unsur-unsur tabung. Tabung terdiri dari bagian atas atau tutup berbentuk lingkaran, kemudian bagian bawah atau biasa kita sebut alas juga berbentuk lingkaran, dan bidang lengkungnya ini disebut selimut ya, selimut tabung. Jadi ini tutup tabung, kemudian alas tabung, kemudian ini selimut tabung. Kemudian unsur-unsur yang lainnya atau bagian-bagian yang lainnya kita harus mengenal. Ini garis AB ya, garis tengah lingkaran bawah, ini disebut diameter. Kemudian ini juga sama, DC juga merupakan diameter tabung. Kemudian P ke C, ini titik tengah lingkaran atas, P ke C adalah jari-jari, juga OB merupakan jari-jari tabung. Kemudian P ke O atau O ke P ini sama dengan A ke D sama dengan B ke C. Ini merupakan tinggi tabung. Selanjutnya unsur-unsur kerucut. Unsur-unsur kerucut ini terdiri dari ini bagian bawah berbentuk lingkaran, alas kerucut ya, disebut alas kerucut. Kemudian bidang lengkungnya ini, nah ini bidang lengkung ini disebut selimut kerucut. Jadi ini selimut kerucut, bidang lengkungnya. Kemudian unsur yang lainnya P ke B ini disebut jari-jari. Jari-jari biasa kita lambangkan dengan R ya. Sudah umum bahwa jari-jari lingkaran itu adalah R. Kemudian P ke C ini disebut tinggi kerucut atau garis tinggi ya, tinggi kerucut. Kemudian A ke B ini disebut diameter kerucut, A ke B diameter. Kemudian garis yang menghubungkan titik puncak C ke B atau ke alas ya, ke sisi alas, ini disebut garis pelukis dan biasa dilambangkan dengan S. Itu unsur-unsur kerucut. Kemudian bola. Nah, ini bola, sebuah bola ya. Ini lingkaran tengahnya ya, lingkaran tengahnya. Permukaan ini disebut permukaan bola atau biasa kulit bola, disebut kulit bola atau permukaan bola. Kemudian ini merupakan AB ini merupakan diameter bola, dan kalau kita bagi dua diameter ini, tengah-tengahnya O ya, O ke B atau O ke A, ini disebut jari-jari bola. Kemudian yang nomor B yang akan kita bahas yaitu hubungan jari-jari tinggi dan garis pelukis ini pada kerucut ya, khusus pada kerucut. Nah, ini sebuah kerucut. Kemudian
PB adalah jari-jari kerucut. Kemudian P ke C, apa ini? Ya, tinggi kerucut dinyatakan dengan T. Kemudian C ke B, ini adalah garis pelukis dan dinyatakan dengan S. Nah, kalau kita perhatikan, di sini sudutnya sudut BPC. Nah, sudut BPC adalah merupakan sudut siku. Maka kalau kita gambarkan jari-jari tinggi dan garis pelukis dipisahkan, maka akan berbentuk apa? Segitiga siku. Ya, berbentuk segitiga. Dalam segitiga siku-siku ini berlaku hubungan antara S, T, dan R, berlaku teorema Pitagoras, sehingga kalau kita buat hubungan antara S, T, dan R, antara jari-jari tinggi dan garis pelukis, maka garis pelukis dikuadratkan atau S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Atau kalau kita hilangkan kuadratnya, berarti S sama dengan, di sini harus pakai akar ya. Akar T kuadrat ditambah R kuadrat. Ini rumus ke-1 ya. Nah, rumus kedua. Kalau mulai dari T, berarti kalau T dikuadratkan, berarti kalau T kuadrat jelas S harus dikurangi dengan R. S kuadrat dikurangi R kuadrat. Atau T sama dengan akar S kuadrat dikurangi R kuadrat. Dan yang ketiga, kalau dinyatakan dengan R, atau kalau yang ditanyakannya dengan R. Kalau ditanyakannya R, berarti R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Atau sama seperti tadi, mudah ya. R sama dengan akar S kuadrat dikurangi T kuadrat. Ini 3 rumus hubungan antara jari-jari tinggi dan garis pelukis. Ini merupakan teorema Pitagoras yang telah dipelajari di kelas 8 ya. Nah, untuk penerapannya dalam kerucut, perhatikan contoh berikut. Sebuah kerucut memiliki tinggi 8 cm sedangkan garis pelukisnya 10 cm. Hitunglah. Nah, di sini yang diketahui tinggi dan garis pelukis, pasti yang ditanyakan jari-jari. Jari-jarinya nomor A, kemudian nomor B diameternya. Nah, alternatif penyelesaian. Di sini diketahui tinggi 8 cm, kemudian garis pelukisnya S ya, 10 cm, maaf ini salah, cm. Ditanyakan jari-jari dan diameter. Berarti kita jawab nomor A, jari-jari, berarti R. Nah, bagaimana rumusnya? Ya, R sama dengan akar S kuadrat dikurangi T kuadrat. Tinggal masukkan nilainya, S-nya. Berarti R sama dengan akar S kuadrat. 10 dikuadratkan dikurangi T kuadrat. Berarti 8 kuadrat. Sama dengan akar 10 dikuadratkan 100 dikurangi 8 dikuadratkan 64. Berarti jari-jari akar 100 dikurangi 64. Berarti 100 kurangi 64 adalah 36. Akar 36 adalah 6. 6 kali 6, 36. Berarti jari-jarinya panjangnya 6 cm. Nah, kalau jari-jarinya 6 cm, berapa diameternya? Berarti diameternya 2 kali jari-jari, 2 kali 6 ya. Sama dengan 12 cm. Itulah contoh penggunaan teorema Pitagoras dalam kerucut. Jadi ada hubungan antara jari-jari tinggi dan garis pelukis. Itu materinya, dan untuk selanjutnya silahkan untuk lebih memahami kalian
pelajari halaman 12 yaitu LKS, silahkan diisi dan latihannya silahkan dikerjakan. Selamat belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.